Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hartono di Hartono Auto Channel. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang mobil hijet saya ini yang rencananya akan saya restorasi, dan nanti akan minta masukan kepada teman-teman semuanya apa saja yang cocok digunakan di mobil saya ini. Dan beberapa spare part ini memang harus saya ganti, dan nanti bisa diisi di kolom komentar masukan-masukan dari teman-teman semuanya, mulai dari nanti eksterior, mesin, dan juga interiornya. Mobil ini sudah hampir 5 bulan tidak saya gunakan, dan mungkin 4 bulan sudah tidak saya nyalakan. Sebenarnya waktu beli mobil ini adalah tujuannya awalnya saya gunakan untuk mengangkut perabotan di toko saya. Waktu itu ada usaha toko perabotan yang import ya dari luar, dan mobil ini yang saya gunakan ya. Alhamdulillah tidak ada kendala pada saat saya gunakan, dan saat ini saya ingin merestorasinya dan sudah tidak saya gunakan lagi untuk mengangkut barang-barang di toko saya. Banyak kekurangan di mobil ini, meskipun ya secara cat sudah, waktu saya beli memang sudah dicat ulang, sehingga tidak harus dicat kembali, sudah cukup menurut saya. Tinggal kita melengkapi beberapa part yang sudah tidak ada. Dimulai yang pertama dari depan, kita bisa lihat ini grill ya. Nah, grill ini sebenarnya ada, tapi tidak saya pasang. Kenapa tidak saya pasang? Nah, lampunya ini standarnya adalah kotak, tapi lampu yang saya dapat ini standarnya adalah bulat ya, maaf. Tapi lampu yang saya dapat ini kotak, baik yang kiri maupun yang kanan. Sehingga grillnya ini tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk karena tertahan oleh lampu ini, dan ini harus saya ganti dengan lampu yang standar supaya grillnya ini bisa dipasang. Nah, cuman saya juga memang kesulitan untuk mencari lampunya ini menggunakan lampu apa, atau mungkin masih ada lampu yang standarnya. Nah, kalau misalnya ada, nanti teman-teman bisa informasi ke saya, bisa isi di kolom komentar channel ini. Nanti akan saya coba cari seperti itu. Kemudian naik sedikit di lampu sen dan juga lampu malamnya ini. Ini sudah mulai keropos ya. Nah, dan sana juga udah pudar, ini juga pudar juga sebenarnya. Pudar. Nah, ini akan saya ganti. Nah, saya pernah melihat di lampu hijet itu ada lampu warna putih. Nah, apakah ini cocok menggunakan lampu warna yang putih seperti itu, bening, atau tetap kita pertahankan dengan lampu yang warna kuning? Nah, nanti minta masukannya isi di kolom komentar. Nah, ini belinya juga di mana saya juga belum tahu karena saya tinggal di Bekasi ya. Mungkin kalau di daerah ada ya, tidak ada masalah ya. Ini yang terkait dengan lampu. Nah, kemudian naik lagi ke wiper. Wiper ini hanya fungsi satu yang sebelah sana ya, hanya yang ini sengaja saya matikan dalam posisi berdiri untuk menutupi, untuk mengunci cover dari mobil ini. Ini mati satu. Nah, kenapa mati satu? Karena motornya itu sudah tidak kuat apabila memutar 2 wiper. Nah, untuk itu saya harus ganti motor wipernya. Nah, apakah harus ganti motor wiper yang standarnya atau bisa menggunakan motor wiper dari mobil yang lain? Nah, ini minta tolong masukannya.
bisa diisi di kolom komentar. Nanti saya akan carikan supaya wiper ini bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ini juga sudah saya kurangi ya, dari 2 menjadi 1 wiper. Ini juga masih lemah, sehingga memang sudah tidak layak digunakan motor wipernya, seperti itu. Kalau kaca masih cukup sih kacanya, tidak perlu diganti. Bodinya juga sama. Ini juga spionnya mungkin masih akan saya pertahankan, masih klasik ya. Tapi nanti juga akan bicara tentang kaki-kaki juga. Nah, kaki-kaki ini juga sudah mulai bunyi kik 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 seperti itu. Apa ya yang harus diganti? Mungkin suspensi shockbreaker juga harus diganti mungkin ya, seperti itu. Nah, yang bagian depan ini sudah, kita akan lanjut di bagian samping mungkin ya, termasuk di baknya. Oh maaf, ada yang kelewat. Nah, ini emblem itu masih banyak yang kurang ya. Jadi memang tidak ada emblem. Nah, mobil ini memang saya waktu dapatkan itu minim sekali emblemnya ya. Biasanya kan ada emblem Daihatsu sama tulisan Hijet. Nah, saya juga kurang tahu nih tulisan Daihatsu sama Hijetnya ada di mana, terus emblemnya bentuknya itu seperti apa, saya juga belum tahu. Nah, misalnya dari teman-teman ada masukan atau misalnya ada referensi, bisa diinformasikan ke saya. Silahkan isi di kolom komentar. Emblem yang setahu saya di sini ada emblem, di grillnya juga ada emblemnya. Nah, untuk grillnya ada, nanti saya di belakang saya akan sampaikan seperti itu ya. Emblem ya, yang depan ini emblem harusnya ada, tapi ini tidak ada emblem sama sekali ya. Oke, kita lanjut yang di sebelah. Nah, sekarang kita akan lihat di samping. Yang pertama itu ban ya. Lah, untuk ban ini saya akan ganti rencananya, karena saya tidak suka ya dengan pelek yang ada sekarang ini. Nah, rencana saya sih pengen gunakan pelek yang punya Sigra. Nah, entah cocok atau tidak ya, mohon masukannya, bisa ditulis di kolom komentar. Atau mungkin cocoknya mobil ini harus menggunakan velg apa, karena saya sih pengennya mobil ini kondisinya semuanya standar ya. Saya tidak suka modifikasi yang ekstrim seperti itu. Jadi bertahap, nanti lama-lama juga akan kami kembalikan mobil ini ke standarnya semuanya, seperti itu. Nah, ini belakangnya. Tadi saya sampaikan grill. Nah, ini adalah link yang untuk wiper saya lepas satu, karena memang wipernya hanya satu yang saya fungsikan. Jadi kalau misalnya nanti saya sudah dapat motor wipernya, ini bisa saya gunakan lagi link wipernya. Kemudian ini ada grill ya, ini sebenarnya ada tapi tidak saya pasang karena tadi terkendala di lampu. Kalau pakai lampu kotak tidak bisa, karena ini kan bulat nih. Nah, kalau pakai lampu kotak otomatis tidak bisa, dia akan menumpuk di sini, tertahan di sini, dan di sini ada celah seperti itu. Nah, kemudian saya juga tidak tahu ya, grillnya itu nanti di grill ini emblem Daihatsu Hijetnya itu ada dipasangnya di mana. Nah, yang standarnya ya, yang standarnya. Jadi nanti akan saya kembalikan ke standarnya emblem Hijet di grillnya ini. Berikutnya adalah di stiker tulisan Daihatsu. Jadi saya pernah melihat mobil Daihatsu Hijet itu di sini ada tulisannya Daihatsu. Nah, ini stikernya sebenarnya ukurannya berapa, panjang lebarnya itu berapa, saya juga belum tahu. Nah, kalau misalnya ada yang tahu bisa diisi di kolom komentar, nanti
saya bisa gunakan sebagai referensi. Seperti itu. Nah, untuk baknya sendiri, kebetulan ini memang bukan bak standar dan juga sudah diganti menggunakan bahan galvanis sebenarnya, ya. Sudah menggunakan bahan galvanis sehingga mungkin sudah tidak khawatir lagi karat seperti itu. Ini ban serepnya masih ada. Nah, saya sempat kesulitan pada saat ingin mengembalikan ban serep. Jadi mobil ini pernah pecah ban ini. Ini pernah pecah ban waktu saya pakai. Nah, saya ingin mengembalikan ban ini ke posisi semula. Itu kesulitan pada saat mengunci bracket dari ban ini. Ya, jadi saya belum menemukan cara menguncinya. Ya, maklum baru pertama kali pakai pick up. Seperti itu. Nah, kita akan cek di mesin. Kita buka. Kotor teman-teman karena sudah lama tidak dipakai. Nah, mesin itu saya tutup menggunakan ini peredam panas. Kenapa saya gunakan ini? Karena ini pada saat terbuka seperti ini, kemudian ini ditutup. Nah, jadi pernah saya kehujanan, waktu itu hujannya sangat lebat. Ternyata air hujan itu masuk melalui celah-celah ini, turun, kemudian masuk ke mesin. Nah, pada saat saya buka, mesin ini basah semua sehingga mobil saya mati. Nah, itu pengalaman saya sehingga saya tutup menggunakan peredam panas ini atau aluminium foil. Nah, ini kebetulan ini masih menggunakan platina. Saya lihat ini platinanya masih original, jadi tidak perlu saya ganti. Tapi saya sedang mau pesan di teman saya, katanya ada yang jual platina yang originalnya Toyota atau Daihatsu, dan nanti akan saya gunakan kembali. Dan mesin ini pernah putus timing belnya, ya, pernah putus timing belnya sehingga klepnya bengkok. Nah, pada saat itu klep langsung kita ganti dengan yang baru, tapi sekarang jadi ngebul. Nah, ini permasalahan di mesin. Apakah sekernya kena atau klepnya yang mungkin masih belum bagus. Nah, ini mungkin dari teman-teman punya pengalaman, silahkan share di kolom komentar supaya nanti bisa saya jadikan referensi juga terkait dengan perbaikan di mesin ini. Nah, mesin ini rencananya saya akan perbaiki juga ini supaya nanti aman, bisa kita gunakan ke mana-mana seperti itu, dan bisa kita manfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke interior. Kita akan sedikit kulik yang di bagian interior. Nah, mobil ini sudah menggunakan audio di atas ini, termasuk sudah ada lampu variasinya seperti itu. Sudah ada lampu variasi audionya juga. Ya, kalau audionya sih sebenarnya biasanya saya udah suka ya, sederhana tapi lumayan bagus dan rapi. Nah, juga sudah bisa karaoke. Sudah bisa karaoke. Cuman sekarang ada kendala. Jadi pada saat audionya dinyalakan itu bunyi duk 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 seperti itu. Nah, ini harus saya perbaiki juga audionya supaya bisa normal kembali. Nah, ada kendala juga teman-teman. Ini ada yang bocor. Nah, ini mungkin booster rem ya. Nah,
Saya tidak tahu booster rem ini ada yang baru atau tidak. Ya, spare partnya masih ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, bisa direferensikan ke saya dan mungkin bisa diperbaiki. Saya harus pikirkan kembali apakah diperbaiki atau harus beli. Kalau ada yang baru, mungkin lebih baik beli, seperti itu. Gitu, teman-teman. Nah, satu lagi yang sangat mengganggu, sebenarnya saya juga butuh tapi sangat mengganggu, ini audio. Audio itu ada di kaki penumpang sebelah kiri. Nah, ini sangat menyulitkan penumpang yang ada di sebelah kiri karena ruangan jadi sempit, kaki harus nekuk seperti itu. Nah, saya sebenarnya ingin pindah. Mungkin ada teman-teman yang pernah memindahkan audionya atau modifikasi audio di mobil pick up. Nah, bisa kasih referensi ke saya. Ini harus diganti dengan audio yang seperti apa ya soundnya ini. Nah, seperti itu supaya tidak mengurangi suara yang sekarang ada. Apakah harus ganti atau direlokasi, seperti itu. Ya, mungkin itu teman-teman sedikit informasi dari saya tentang mobil yang ingin saya restorasi. Dari video yang tadi saya sampaikan terkait rencana saya restorasi, mungkin ada masukan-masukan yang lain dari teman-teman semuanya. Silahkan isi di kolom komentar. Akan saya bangun mobil ini sedikit demi sedikit ya, supaya menjadi mobil yang langka tapi kondisinya istimewa ya. Tapi modifikasinya saya tidak ekstrim, akan mengembalikan mobil ini ke dalam kondisi yang standar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman atas supportnya ya, ditunggu supportnya dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe supaya nanti bisa mengikuti perkembangan dari restorasi mobil saya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.